Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Yasar Wicaksono Reform dari kelas Komputerisasi Akuntansi 2017 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja, untuk yang pertama saya akan menyampaikan judul yang saya pilih, yaitu Sistem Informasi Akuntansi Harga Pokok Produksi dengan Metode Full Costing pada UD Mebel 99 Kamboja. Dan tentunya ada latar belakang di balik yang menjadi alasan untuk pengambilan judul ini, yaitu karena setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk menghasilkan laba yang optimal. Dengan tujuan itu, perusahaan berusaha untuk menghasilkan berbagai macam produk yang berkualitas dengan biaya yang rendah, dan dengan kata lain, perusahaan dituntut untuk melakukan peningkatan efisiensi biaya dengan menentukan harga pokok produksi yang akurat dan relevan. Harga pokok produksi menjadi salah satu faktor yang penting untuk mempertimbangkan harga jual yang nantinya akan diakumulasikan dengan laba yang ingin diperoleh. Namun, pada umumnya perusahaan dalam menentukan harga jualnya belum memiliki kemampuan untuk mengukur biaya yang dikeluarkan secara tepat ketika melakukan produksi, sehingga perusahaan hanya melakukan perhitungan kasar atas biaya produksinya, kemudian ditambah dengan besaran keuntungan yang diharapkan untuk mendapatkan harga jual. Penentuan harga jual yang kasar ini mungkin masih bisa diterapkan, namun tidak efektif lagi untuk digunakan jika ingin memenangkan persaingan usaha. Maka diperlukan perancangan sebuah sistem terkomputerisasi yang berguna untuk memperhitungkan dan menentukan harga jual secara cepat dan tepat. Namun untuk melakukan perhitungan menggunakan sistem tersebut dibutuhkan suatu metode. Untuk itu, saya menggunakan metode full costing, karena metode full costing dapat menentukan biaya-biaya produksi yang menghitung semua unsur biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, lalu biaya overhead. Perhitungan biaya produksi dengan metode full costing ini, selain memperhitungkan biaya baku, tenaga kerja, dan biaya overhead, juga memperhitungkan biaya komersial seperti biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran untuk memperhitungkan total biaya produk. UD Mebel 99 Kamboja merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan segala furnitur. Pencatatan dan pendataan kegiatan usaha selama ini masih bersifat semi komputerisasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Dalam proses pencatatan dan pembuatan laporan produksi,
UD Mebel 99 Boja masih menggunakan Microsoft Excel sebagai media atau aplikasi untuk mencatat dan membuat laporan. Karena itu, UD Mebel 99 Boja harus mendata satu persatu hasil produksi yang terjadi. Tentunya hal tersebut berpengaruh pada bagian produksi yang mengalami kendala dalam pembuatan laporan produksi tiap bulannya. Sehingga dalam penyampaian laporan kepada pimpinan membutuhkan waktu yang lama dan serta dalam penentuan harga pokok produksi menjadi tidak efektif dan efisien. Berdasarkan masalah-masalah yang telah dijelaskan, perusahaan ini tentunya membutuhkan suatu sistem informasi akuntansi untuk mempermudah perusahaan dalam menghasilkan laporan yang berisi informasi tentang harga pokok produksi, di mana perusahaan dapat mengetahui biaya-biaya atau ongkos yang dibebankan dalam proses produksi, serta mengetahui laba yang diperoleh. Dengan adanya satu sistem, karyawan hanya perlu memasukkan data biaya-biaya ke dalam sistem. Data-data yang telah diolah ini nantinya akan menghasilkan laporan harga pokok produksi. Hal ini tentunya akan mempermudah pengelola untuk menetapkan harga pokok produksi yang selanjutnya dapat ditetapkan pula keuntungan yang ingin diperoleh guna mendapatkan harga jual. Baik, itu latar belakang dari pengambilan judul ini. Dari latar belakang tersebut, saya identifikasi masalahnya menjadi dua, yaitu yang pertama adalah belum diterapkannya metode pencatatan yang mencakup seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penentuan harga pokok produksi maupun dalam pembuatan laporan harga pokok produksi. Dan yang kedua, pengerjaan laporan produksi dan harga pokok produksi dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2007, sehingga kurang efektif dan efisien. Untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang sebuah sistem informasi akuntansi dengan mengimplementasikan metode full costing untuk mempermudah perhitungan harga pokok produksi. Dan yang kedua, bagaimana membangun sebuah sistem informasi akuntansi perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing guna mempermudah dan mempercepat proses pelaporan produksi maupun harga pokok produksi. Jadi itu rumusan masalah. Selanjutnya adalah batasan-batasan yang saya buat agar tidak keluar dari fokus masalahnya. Yang pertama adalah aplikasi ini hanya untuk menentukan harga pokok produksi, dan yang kedua, input aplikasi ini berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Yang ketiga,
Output aplikasi ini berupa hasil penentuan harga pokok produksi beserta laporan yang diakumulasi setiap bulannya. Dan yang keempat, metode yang digunakan untuk penentuan harga pokok produksi adalah metode full costing. Dan yang selanjutnya ada tujuan. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah yang pertama, merancang dan mendesain sistem informasi akuntansi harga pokok produksi dengan metode full costing. Dan yang kedua, membangun suatu sistem informasi akuntansi harga pokok produksi yang dapat membantu dalam proses pencatatan dan pelaporan. Jadi itu ada judul, ada latar belakang, lalu identifikasi masalah, lalu rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan yang bisa saya sampaikan sesuai dengan tema atau judul yang saya angkat. Untuk selanjutnya ada beberapa jurnal yang menjadi referensi untuk saya bisa mempelajari tentang harga pokok produksi dan sistem yang terkait dengan harga pokok produksi, terlebih terkait juga dengan metode full costing. Untuk jurnal yang pertama yaitu adalah perancangan aplikasi penentuan harga pokok produksi jamur dengan metode full costing pada Celebes Mushroom Farm, dengan jurnal publikasinya dari Jurnal Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi atau Metomika tahun 2020. Pada jurnal yang ditulis oleh Masud, Askar, dan Yuliana ini diketahui bahwa Celebes Mushroom Farm dalam menghitung harga pokok produksi dilakukan dengan cara menghitung manual, dan penelitian ini dilakukan untuk membuat aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Celebes Mushroom Farm dalam memproduksi jamur. Perhitungan biaya menggunakan metode full costing dengan DLP 7.0 sebagai bahasa pemrogramannya dan MySQL sebagai basis data. Pengumpulan data dengan teknik mewawancara dan observasi di Celebes Mushroom Farm serta dengan studi pustaka. Dari hasil perancangan aplikasi harga pokok produksi ini dapat melakukan pencatatan dan perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan implementasi dari aplikasi perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat menghitung harga pokok produksi dengan akurat. Untuk jurnal selanjutnya yang saya jadikan referensi yaitu Sistem Informasi Perhitungan Harga Pokok Produksi dengan metode full costing pada PT
Chandra Nugrah Cipta Bekasi. Publikasi dari Seminar Nasional Aptikom atau Semnastik tahun 2019. Pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Irham Solikin dan Irlawati, diketahui bahwa perhitungan penentuan harga pokok produksi pada PT Chandra Nugrah Cipta dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Perhitungan HPP dengan Microsoft Excel bisa dikatakan tidak efektif karena banyak komponen biaya dimasukkan dalam perhitungan HPP dan komponen-komponen tersebut perlu saling diintegrasikan. Oleh karena itu, PT Chandra Nugrah Cipta memerlukan sistem dalam menghitung HPP sebagai solusi dalam menentukan harga jual suatu barang. Pengembangan aplikasi menggunakan metode full costing untuk memperhitungkan semua komponen biaya produksi, baik variabel maupun biaya tetap, sehingga harga jual produksi sesuai dengan biaya yang digunakan. Aplikasi dibangun menggunakan Visual Studio dengan database-nya adalah MySQL. Untuk jurnal ketiga, yaitu penerapan metode full costing pada sistem informasi harga pokok produksi pada dahan konveksi. Publikasi dari Jurnal Ilmu Komputer Karismatek tahun 2019. Pada jurnal yang ditulis oleh Brian Samuel Bangunan, Viva, dan Husni Anggriani, saya mendapatkan pengertian tentang pengaruh adanya harga pokok produksi. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal bahwa harga pokok produksi sangat berpengaruh dalam perhitungan laba rugi perusahaan. Apabila perusahaan kurang teliti atau bahkan salah dalam penentuan harga pokok produksi, akan mengakibatkan kesalahan dalam penentuan laba rugi yang ingin diperoleh. Harga pokok produksi sangat memerlukan ketelitian dan ketepatan. Persaingan yang ketat di zaman sekarang memacu perusahaan yang satu dengan yang lainnya untuk bersaing dalam bidang produksi. Karena itu diperlukan informasi biaya maupun informasi harga pokok produksi untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyediakan sebuah sistem yang terkomputerisasi yang dapat membantu dahan konveksi dalam menentukan harga pokok produksi dalam pengambilan keputusan. Dan tentunya aplikasi ini menggunakan metode full costing. Itu jurnal yang keempat, yaitu aplikasi perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing berbasis web. Studi kasus pada Nurul Hikmah Mebel. Publikasinya dari Proceedings of Applied Science tahun 2018. Pada jurnal yang ditulis oleh Drian, Ulil Absyar, Iji Samaji, dan Katam
dan Kastaman. Dijelaskan bahwa Nurul Hikmah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Sebagai perusahaan manufaktur yang telah melakukan kegiatan produksi, maka diperlukan perhitungan mengenai seluruh biaya-biaya produksi, seperti menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan penolong, dan juga biaya overhead pabrik. Dengan melakukan perhitungan biaya produksi, dapat membuat jurnal umum, jurnal atau maksud saya buku besar, dan laporan harga produksi setiap bulannya. Agar proses perhitungan biaya produksi mudah untuk dikelola, maka membutuhkan sebuah aplikasi. Proses pengembangan aplikasi tersebut menggunakan Software Development Life Cycle atau SLDC dengan model waterfall. Dengan pembuatan kode program menggunakan framework kode Igniter dengan bahasa PHP, karena ini berbasis web. Lalu jurnal yang terakhir adalah rancang bangun aplikasi penentuan harga pokok produksi pada CV langganan. Publikasi dari JSIKA atau Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Akuntansi. Pada jurnal yang ditulis ini diterbitkan tahun 2018 yang ditulis oleh Rasya, lalu Arifin dan Teguh Sutanto. Dijelaskan bahwa CV Langganan adalah perusahaan manufaktur di wilayah Jakarta Barat yang telah ada sejak tahun 2001. Perusahaan ini bergerak dalam produksi perhiasan yang terbuat dari emas dan permata. Proses produksi dilakukan ketika stok di toko telah terjual. Produk-produk perhiasan yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang berbeda antara satu sama lain. Dalam proses pembuatan perhiasan, harus ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya tersebut sering dikenal dengan biaya produksi. Tetapi perusahaan ini dalam menentukan biaya produksi belum didasarkan pada 3 elemen biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam mengetahui nilai laba yang diperoleh dan tidak dapat mengetahui harga jual produk. Berdasarkan dampak dari masalah tersebut, perusahaan dapat menerapkan perhitungan biaya produksi dengan menggunakan metode full costing. Karena dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat menghitung semua elemen biaya produksi dengan harga pokok barangnya. Jadi itu terkait jurnal yang saya jadikan referensi, dan cukup sekian presentasi atau penyampaian judul, dari judul, latar belakang, lalu identifikasi, rumusan, batasan, tujuan, dan juga beberapa referensi jurnal yang saya gunakan. Terima kasih, dan mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan, terlebih dalam hal teknis maupun non teknis. Saya mohon maaf
sebesar-besarnya, dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.